Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mediseller Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A02. Ini dengan kondisi saat saya terima sudah dibongkar sama beliau, dan untuk kerusakannya handphonenya ini menyala, namun untuk gambar pada LCD itu tidak tampil teman-teman. Sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak keluar notifikasi gambar pada baterai. Jadi handphonenya gelap total teman-teman. Jadi untuk handphone ini itu sebelumnya memang kondisi handphone habis jatuh dan layarnya itu gelap, tapi sudah diganti atau sudah terlanjur diganti sama LCD yang baru. Setelah diganti LCD yang baru ternyata masih tetap saja tidak tampil teman-teman. Jadi kemungkinan besar mungkin LCD dari ori bawaan handphone ini sebelum diganti LCD yang baru, otomatis mungkin saja LCD yang orinya masih bisa menyala teman-teman. Karena diganti LCD baru pun handphonenya sama sekali tidak tampil gambar. Dan setelah saya cek, ini di bagian soket konektornya sudah pernah diperbaiki. Oke, kita coba untuk pengecekan lebih detail dulu bentuk dari konektor LCD ini. Oke, terlihat jelas ya teman-teman, sudah pernah disolder ulang. Jadi untuk konektor LCD yang ada di mesin atau di bagian motherboardnya sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Oke, kita lanjut saja untuk proses pengerjaannya. Meskipun bentuknya ini masih utuh, tidak rusak, atau mungkin bisa dikatakan masih bersih ya teman-teman. Jadi untuk di bagian kendala seperti ini belum tentu bagian konektornya itu meskipun bagus bisa dikatakan masih normal. Kalau menurut saya, meskipun bentuknya masih bagus, mulus, dan belum pernah seperti korosi air, itu belum tentu bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi kalau saran saya, meskipun bentuknya masih bagus tapi sudah pernah disolder ulang namun tetap saja tidak tampil gambar, langsung saja untuk proses kita angkat dan kita ganti yang baru. Setelah kita angkat, kita bersihkan menggunakan Goodwick atau membersihkan sisa timah yang ada di PCB. Untuk mengangkat atau melepas soketnya, saya menggunakan suhu panas di angka 300, untuk anginnya di angka 40. Setelah kita membersihkan dan meratakan timah menggunakan Goodwick, sekarang kita bersihkan juga di bagian PCB yang masih ada sisa bekas lem hijau atau lem UV atau pelapis PCB ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu, tujuannya saat kita proses penggantian soket konektor yang baru itu biar konektor yang baru bisa terpasang dengan presisi. Apabila tidak presisi, nanti nggak bakal bisa nempel di semua pin kaki yang ada di PCB teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang semua pin kaki konektor yang ada di PCB apakah ada jalur yang bermasalah atau tidak. Jika masih aman semua, jalurnya masih bagus, kita tinggal memberikan timah baru, yaitu menggunakan timah cair atau timah pasta, dan sambil menggunakan flux secukupnya saja. Lalu kita ratakan menggunakan solder dengan pelan-pelan dan hati-hati. Usahakan memberikan timah itu sama rata ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggian ataupun kerendahan. Jika agak kesulitan, tidak perlu terburu-buru untuk memberikan timahnya teman-teman. Yang penting timah terisi dengan presisi di semua pin kaki yang ada di PCB. Jadi untuk segala pengerjaannya, kalau saran saya, usahakan mengerjakan dengan hati-hati dan teliti dan tidak usah terlalu buru-buru teman-teman. Oke, jika sudah kita memberikan timah baru, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan untuk di bagian PCB-nya, setelah kita memberikan timah baru, sekarang kita coba untuk siapkan spare part yang baru atau konektor yang baru. Untuk konektor ini, untuk soket konektor motherboard buat LCD
Itu persamaannya sangat banyak sekali teman-teman, bisa dipakai buat Samsung A51 maksud saya, terus M31 atau apa ya, M22, terus banyak sekali teman-teman, A33 juga bisa, A53 juga bisa. Kalau ada kesalahan mau dikoreksi ya teman-teman. Oke, untuk di bagian ini sebelum kita mengganti atau pemasangan soket yang baru seperti biasa, saya menggunakan mesin kanibalan yang tidak terpakai untuk proses memberikan timah ke bagian semua pin kaki konektor yang baru teman-teman. Kalau kita langsung memasangnya itu biasanya hasilnya kurang maksimal, itu kalau sepengalaman saya. Kalau pengalaman saya seperti itu teman-teman, dulu pernah langsung saya pasang tanpa kita memberikan timah, itu meskipun sudah terpasang namun ada sebagian yang belum terkoneksi ke bagian mesin. Jadi alangkah baiknya biar tidak dua kali kerja, usahakan semua pin kaki konektor yang baru itu ada timahnya, tujuannya agar mudah untuk kita pasang teman-teman. Oke, untuk kita blower dari bawah menggunakan mesin kanibalan yang tidak terpakai, tujuannya untuk memberikan timah ke bagian konektor yang baru. Untuk suhu panas blower saat memblower dari bawah itu juga saya menggunakan panas di angka 300. Sekarang kita tinggal mempresisikan untuk proses pemasangan soket konektor yang baru setelah kita memberikan timah di bagian kaki pin konektornya. Oke, kita presisikan dulu sebelum kita proses pemasangan teman-teman. Usahakan semua pin kaki konektor terpasang dengan presisi. Jadi kita presisikan seperti ini dulu, baru kita memberikan flux secukupnya saja di bagian sisi kanan kiri, tujuannya agar tidak mudah gerak saat proses pemasangan. Oke, setelah kita memberikan flux secukupnya saja, kita siapkan untuk setelan blower dengan suhu panas di angka 300 maksimal 320 atau 330. Untuk anginnya di angka 40. Itu kalau menggunakan blower manual. Kalau menggunakan blower analog, kalian bisa setting di angka panasnya tetap sama. Untuk anginnya biasanya menggunakan angka 0 atau 1 teman-teman, atau satu garis saja di blower analog. Oke, kita presisikan dulu sambil kita pertahankan menggunakan pinset. Jika ada kemiringan kita presisikan dulu. Oke, sambil kita blower pelan-pelan ya teman-teman, kita blower pelan-pelan sambil kita coba untuk mempresisikan dulu di bagian semua pin kaki konektornya agar bisa terpasang semua atau terkoneksinya antara konektor LCD sama di bagian PCB. Oke, kita bisa sambil menekan secara halus, tujuannya agar bisa menempel semua di bagian pin konektor ke bagian mesin teman-teman. Kalau kalian takut meleleh untuk proses pemasangan seperti ini, gunakanlah jarak antara mesin sama blower jangan sampai terlalu dekat. Jadi kalau sudah terpasang dengan sempurna, kita bersihkan dari sisa fluknya. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dulu dan kita cek ulang di bagian semua pin konektornya apakah sudah terpasang semua atau belum teman-teman. Jadi usahakan setelah proses pemasangan jangan sekali-sekali terburu-buru untuk pengecekan atau pengetesan menggunakan LCD. Usahakan semua pin konektornya itu kita cek dulu teman-teman. Tujuannya agar tidak ambrol, karena sebagian pin kalau tidak menempel dan terpaksa kita pasang fleksibel LCD lalu kita angkat, otomatis biasanya ikut ambrol keangkat sama fleksibel LCD teman-teman. Oke, kita cek ulang di semua pin konektornya. Alhamdulillah untuk semua pin konektornya sudah terpasang semua dan terpasang presisi. Tinggal kita pengecekan menggunakan tes fungsi dari LCD setelah kita selesai untuk proses penggantian konektor motherboardnya. Oke, kita pasang dulu untuk fleksibel LCD.
dan kita pasang untuk soket fleksibel baterai. Tinggal kita pengetesan menggunakan charger dulu teman-teman. Tidak usah terburu-buru untuk menekan tombol power, jadi kita tes dulu menggunakan charger. Alhamdulillah sudah keluar tanda pengisian daya baterai atau tanda petir, namun cukup lumayan lama. Kita tunggu sebentar. Dan alhamdulillah untuk persentase baterai ternyata 0%, tapi untuk gambar LCD sudah tampil ya teman-teman. Kita tunggu sebentar hingga mengisi untuk baterainya. Setelah beberapa menit kemudian kita cek untuk pengisian daya baterainya, ada di angka 2% karena baterainya ini 0%, jadi cukup lumayan lama untuk pengisian baterainya. Kita coba untuk menyalakan pakai tombol power. Apakah handphone ini bisa berfungsi dengan normal seperti fungsi dari LCD itu sendiri, fungsi dari touchscreen dan lain-lain. Karena untuk di bagian soket motherboard yang ada di mesin itu jalurnya sangat banyak yang berfungsi seperti backlight atau lampu pada LCD dan display pada LCD atau gambar pada LCD, fungsi touchscreen, mikrofon ataupun audio dan fungsi lainnya teman-teman, karena banyak sekali di bagian fungsi konektor motherboardnya. Setelah handphone menyala, untuk kontras layar LCD sengaja saya coba untuk atur, bisa diredupkan dan bisa dicerahkan. Jadi untuk fungsi touchscreen alhamdulillah masih bisa disentuh dengan normal ya teman-teman. Ini menggunakan LCD yang KW karena beliau mungkin terburu-buru untuk penggantian LCD. Kalau mungkin tidak terburu-buru untuk di bagian LCD ori bawaannya mungkin masih bisa dipakai teman-teman, karena kendalanya bukan dari LCD-nya, melainkan di bagian soket konektor yang ada di mesin. Kita cek dulu fungsi dari semua touchscreen atau semua layar. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen sangat nyaman dipakai teman-teman. Tapi sayang sekali sudah terlanjur untuk penggantian LCD. Dan alhamdulillah untuk gambar tampilan LCD sudah bisa menyala dengan normal. Untuk fungsi touchscreen juga bisa digunakan dengan normal teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.